Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Baik, sebelum memulai belajar hari ini, Ibu akan meminta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan para ketua kelasnya untuk memimpin doa. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Baiklah, alhamdulillah kalau semuanya pada masuk ya anak-anak. Sekarang kita akan melakukan ice breaking biar kita lebih fresh untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ice breakingnya kita main pegang kepala, pegang benda, dimana permainan ini seluruh siswa harus fokus mendengarkan arahan yang disampaikan oleh Ibu. Sudah cukup kita main ice breakingnya. Selanjutnya kita akan memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, siapa yang tahu materi apa nih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Iya benar, hari ini kita akan belajar tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ada yang tahu anak-anak sistem pemerintahan Republik Indonesia itu apa? Belum pada tahu ya anak-anak Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan pada memasuki materinya ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan bernyanyi Garuda Pancasila. Ayo anak-anak, siapa yang mau memimpin lagu Garuda Pancasila? Baiklah, kita tadi sudah bernyanyi Garuda Pancasila. Gimana anak-anak? Udah semangat belum? Alhamdulillah kalau kalian sudah bersemangat. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik di televisi, koran, atau majalah. Bahkan mungkin kamu pernah melihatnya secara langsung. Istana Negara adalah kediaman presiden. Dari sanalah presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Sekarang kita akan mempelajari tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Untuk itu, perhatikan uraian berikut ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Wujud nyata demokrasi adalah mempunyai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kehendak rakyat. Anggota perwakilan rakyat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu melalui pemilu. Kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Anggota perwakilan rakyat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, tujuan pembentukan negara Indonesia adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah lembaga negara. Lembaga negara merupakan badan atau organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan. Merupakan lembaga negara. Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum dan diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang. Dalam kurung pasal 17 ayat 1. Sedangkan jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1 atau 3 jumlah anggota DPR. MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Tugas dan wewenang anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam undang-undang, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, imunitas atau kebebasan, 6 protokol keuangan dan administrasi. Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini menjadi catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam praktik ketatanegaraan. Baru kali ini melaksanakan pemilu secara langsung. Itu berarti MPR tidak lagi memilih siapa presiden dan wakil presiden Indonesia. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah suara, dengan sedikitnya 25% di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari 1-3 jumlah provinsi di Indonesia, maka dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Wewenang dan kekuasaan presiden dibagi menjadi dua, yaitu sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh wakil presiden. Hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden ditentukan oleh presiden setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden. Rakyat adalah lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang. DPR yang berkedudukan di pusat disebut DPR RI, sedangkan yang berkedudukan di daerah baik tingkat 1 atau tingkat 2 disebut DPRD. Anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jumlahnya secara keseluruhan adalah 550 orang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 23E ayat 1 Undang-Undang 1945. Amandemen berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. BPK berwenang minta keterangan wajib diberikan oleh setiap orang, badan berinstansi pemerintah atau badan swasta asalkan tidak bertentangan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang tertinggi negara Republik Indonesia. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara, mempunyai wilayah hukum yang sangat meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung sesuai UU Nomor 5 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut.
Pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan 2 wakil ketua. Hakim anggota panitera, seorang sekretaris. Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah badan peradilan baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C ayat 1, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 Undang-Undang 1945. Hasil amandemen. Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut undang-undang. Yudisial juga lembaga baru yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Dasar pembentukan Komisi Yudisial diatur dalam UUD 1945 pasal 24B ayat 1, 2, 3, dan 4. Komisi Yudisial dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Komisi ini merupakan lembaga yang mandiri. Keanggotaan Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan, pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan keberanian yang tidak celah. Undang-Undang 1945 hasil amandemen pasal 22E ayat 2 dan ayat 5. KPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR. Warahmatullahi wabarakatuh.